Siapa yang tak kenal Ibu Fatmawati? Sri Kandi dari Bengkulu, orang yang pertama kali menjahit bendera merah putih, ibu negara pertama dan merupakan istri sang proklamator, perempuan kelahiran Pasar Padang, Bengkulu pada tanggal 15 Februari tahun 1923 ini berasal dari keluarga tokoh Muhammadiyah. Siapa sangka di balik sosoknya yang anggun, terdapat banyak fakta unik yang belum banyak orang ketahui. Apa saja? Mari kita simak ulasannya di video kami berikut ini. 1. Keturunan bangsawan. Tidak banyak yang tahu bahwa Fatmawati sebenarnya keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan ke-6 dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Walau berdarah bangsawan, Fatmawati kecil tidak dimanjakan. Ayahanda Fatmawati, Hasanuddin, semula bekerja sebagai pegawai perusahaan Belanda, Bersomich, di Bengkulu, memilih menanggalkan jabatannya karena tak mau keluar dari Muhammadiyah. Sejak itu, Hasanuddin sering berganti usaha dan berpindah ke sejumlah kota di kawasan Sumatera bagian selatan. Dua, menikah diwakilkan. Soekarno dan Fatmawati menikah pada 1943. Saat menikahi Fatmawati yang berusia 20 tahun, Bung Karno masih sibuk dengan kegiatannya di Jakarta. Sementara Fatmawati berada di Bengkulu, maka itu, pengucapan ijab kabul dengan ayahanda Fatmawati diwakili kerabat Bung Karno, Obseter Sarjono. Pada tanggal 1 Juni tahun 1943, Fatmawati dengan diantar orang tuanya berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Sejak itu, Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sepasang merpati penuh cinta itu akhirnya dikaruniai 5 putra-putri, yakni Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru Soekarno Putra. 3. Tidak pernah merayakan hari pernikahan. Fatmawati dan Bung Karno tidak pernah merayakan ulang tahun perkawinan. Alasannya sederhana, keduanya tidak pernah ingat kapan menikah. Sebab, saat pernikahan berlangsung, perang juga gencar dilaksanakan. Kami tidak pernah merayakan kimpoi perak atau kimpoi emas. Sebab, kami anggap itu soal remeh, sedangkan kami selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan besar dan hebat. Begitu cerita Ibu Fatmawati di buku Bung Karno Masa Muda. 4. Pandai menari. Mayoritas tahu jika Bung Karno adalah sosok pengagum karya seni. Kekaguman terhadap seni pula yang membuatnya jatuh hati pada sosok Fatmawati. Saat itu, Fatmawati muda menjadi pemeran utama dalam sendera tari Rainbow, Putri Kencana Bulan, yang dipentaskan Sanggar Pertunjukan Monte Carlo. Dalam sendera tari itu, Fatmawati menunjukkan kebolehannya menari. Keahliannya itu ternyata menitis pada diri dua putrinya, Rahmawati dan Megawati. Kemampuan tari keduanya bahkan beroleh pujian dari Soekarno, sang ayah, yang menyebut tarian mereka menggairahkan. 5. Anti-poligami. Fatmawati merupakan seorang yang anti-poligami. Prinsip itu dipegangnya kuat saat Soekarno menikah kembali dengan Hartini. Ia memilih meninggalkan istana dan pindah ke sebuah rumah di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal, ia masih dalam penyembuhan setelah melahirkan Guru. Menurut Fatmawati, praktik poligami menginjak martabatnya sebagai perempuan. Sekitar 1955, Fatmawati memilih hidup tanpa sosok suami dan tinggal di rumah pribadinya meski status pernikahannya belum terputus atau diceraikan. Setelah keluar dari istana kepresidenan dan meninggalkan aturan-aturan protokoler yang kaku, Fatmawati memilih berbaur hidup di tengah-tengah masyarakat biasa. 6. Dijadikan monumen kebanggaan masyarakat Bengkulu.
bulan Februari tahun 2021 lalu Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Peresmian ini bertepatan dengan hari lahir Fatmawati yakni tanggal 5 Februari tahun 1923. Monumen Fatmawati merupakan karya maestro patung Indonesia asal Bali Inyoman Nuarta. Monumen berupa patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit tersebut memiliki total tinggi 7 meter, yang terdiri atas dudukan setinggi 2 meter dan patung setinggi 5 meter. Dalam pidato Jokowi, monumen tersebut dibuat untuk mengenang Fatmawati sebagai seorang pahlawan bangsa yang sangat berjasa pada bangsa maupun negara. Ia juga menyebut karena jasa Fatmawati, Indonesia kini memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit sendiri olehnya yang dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka. Tak hanya itu, pemerintah daerah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada tanggal 14 November tahun 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Baru-baru ini juga nama Fatmawati diabadikan menjadi nama sebuah universitas Islam negeri bernama UIN Fatmawati Soekarno yang sebelumnya berstatus sebagai Institut Agama Islam Negeri IAIN. 7. Dianugerahi gelar pahlawan nasional. Fatmawati meninggal pada tanggal 14 Mei tahun 1980 di General Hospital Kuala Lumpur karena serangan jantung seusai ibadah umrah di Mekah. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Itulah sederet fakta Ibu Negara Pertama Republik Indonesia Ibu Fatmawati Soekarno. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.